Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan sebuah kasus ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan di sebuah negara matahari terbit yaitu Jepang, dan sedikit membandingkan dengan negara Indonesia. Jepang merupakan negara maju yang terletak di benua Asia dan mempunyai kemajuan dalam bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan bahwa masyarakat Jepang sangatlah pekerja keras dan sangat menghargai waktu. Pendidikan di Jepang bersifat wajib dan hanya selama 9 tahun yang meliputi sekolah dasar 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, sebanyak 97% dari mereka melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas 3 tahun, dan perguruan tinggi 4 tahun. Baik laki-laki maupun perempuan mendambakan untuk memperoleh karir yang baik dengan menempuh pendidikan tinggi. Namun, pada tahun 2017, World Economic Forum telah merilis The Global Gender Gap Report yang menyatakan bahwa negara Jepang mendapatkan peringkat 114 dalam indeks global kesenjangan gender dari 140 negara. Kesenjangan gender atau ketidaksetaraan gender ini pun terjadi dalam dunia pendidikan. Salah satunya yakni fenomena kasus kecurangan yang dilakukan oleh pihak Universitas Kedokteran terhadap nilai mahasiswi perempuan di Jepang. Ketidaksetaraan gender dan diskriminasi perempuan tersebut terjadi karena adanya pandangan masyarakat Jepang yang masih menganut budaya patriarki yang didefinisikan sebagai sistem laki-laki yang lebih berkuasa dalam menentukan segala sesuatu. Dalam kasus tersebut menyebabkan adanya pandangan masyarakat bahwa laki-laki lebih pantas untuk menjadi seorang dokter daripada perempuan, karena perempuan dinilai tidak akan bisa bekerja dengan baik karena harus mengurus kehidupan rumah tangga dan anaknya kelak. Kasus manipulasi skor ini terjadi dan mulai terbongkar pada awal Agustus 2018 oleh beberapa media di Jepang, salah satunya koran Yomiuri. Dalam koran tersebut, mereka menemukan bahwa Tokyo Medical University telah terbukti mengurangi skor tes daripada pelamar di ujian fase pertama sebanyak 20%, kemudian menambah sebanyak 20 poin untuk pelamar laki-laki. Diketahui bahwa alasan universitas melakukan hal tersebut agar jumlah mahasiswa perempuan bisa ditekan sesedikit mungkin. Selain itu juga beredar rumor bahwa universitas sengaja membuat pelajar perempuan gagal agar mereka bisa membatasi pelajar perempuan dan memastikan lebih banyak dokter laki-laki saja. Kecurangan ini sudah berlangsung cukup lama sejak tahun 2006, yang mana terjadi problem calon mahasiswa yang terlalu banyak perempuan. Hal ini juga didukung oleh kekhawatiran pihak universitas yang mengklaim bahwa dibandingkan dengan laki-laki, perempuan akan meninggalkan pekerjaannya setelah mereka sudah bersuami. Kekhawatiran ini semakin berguncang ketika tahun 2010 jumlah pelamar yang berhasil lolos mencapai 30% perempuan. Di masa inilah manipulasi skor tes akhirnya mulai dijalankan dan berhasil. Berbeda dengan negara Indonesia, dalam dunia pendidikan, Indonesia membuka peluang seluas mungkin dan tidak membatasi perempuan untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Seperti pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 21 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Namun di sisi lain, sebagian dari masyarakat Indonesia masih mempunyai persepsi yang melekat dari budaya patriarki, bahwa perempuan dan laki-laki berbeda, sehingga masih terdapat batasan bagi perempuan dalam melakukan tindakan. Misalnya dalam